Mubarak ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah hudah ila yaumiddin, amma ba'du. Jemaah Masjid Jami'atul Ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah serta inayahnya yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada subuh hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat iman dan Islam. Dilimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya, kita kembali bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Dan tak lupa pula kita selalu berniat, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala, sengaja aku beriktikaf di masjid ini sunat atasku karena Allah. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, dzurriyyat dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir nanti. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi ulkum fid dharain, amin. Alhamdulillah, pada subuh kali ini kita bersama-sama membaca kitab Tanbihul Muqtarin, yang kalau di dalam terjemah Tanbihul artinya peringatan, Muqtarin bagi orang yang tertipu daya. Nah, oleh Imam Ghazali di sini ada beberapa orang yang tertipu daya di dalam dunia, baik dia segi beramal ataupun di dalam segi dia mencari dunianya. Ada yang segi beramal tertipu daya itu dengan adanya akuan di dalam dirinya. Orang yang ahli solat merasa dirinya yang ahli solat. Orang yang ahli puasa, kata Imam Ghazali, merasa dirinya yang paling ahli dalam puasa dan lain sebagainya. Nah, sehingga kitab ini dinamai Tanbihul Muqtarin, peringatan bagi orang-orang yang tertipu daya. Bahkan bukan sampai di dalam ibadah nih lah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sering memberikan peringatan kepada kita. Man aulahullahu ni'matan falyuhadzir an takuna nikmatan. Barang siapa yang selalu dikaruniai Allah taala nikmat, fal yuhadzir, hendaklah dia berhati-hati, antakuna nikmatan, siapa tahu, kata Rasulullah, nikmat itu adalah sebagai untuk menambah azabnya. Jadi di saat nikmat itu ada diberikan Allah Ta'ala kepada kita, kita belum sempat bersyukur, di situ nikmat tadi itu menjadi bala, kata Rasulullah. Man aulahullah, barang siapa yang senantiasa diberi Allah Ta'ala nikmatan, nikmat, falyuhadzir, hendaklah dia berhati-hati, antakuna nikmatan, bisa jadi nikmat tadi menjadi adab bagi dirinya. Sehingga kita bersyukur kalau kita ini dalam 1 tahun atau dalam 1 bulan selalu sakit, itu sebagai penghapus dosa kita. Kalau nikmat selalu diberikan nikmat, kita setahunan tidak pernah sakit, itu barangkali inilah, barangkali kesehatan kita itu sebagai jalan kita itu merasa paling benar, merasa paling diri kita ini yang paling bagus di dalam beribadah, karena kita tidak pernah meninggalkan ibadah dikarenakan badan kita sehat. Itu khawatirnya nikmat di dalam kesehatan lah, yang sehingga kita tuh istiqomah. Lalu dengan sebab istiqomah tadi, lalu ada di dalam hati kita ini merasa diri kita ini selalu istiqomah. Nah, merasa diri ahli dalam istiqomah tersebutlah yang namanya adab bagi diri kita. Imam Abdul Wahab Asy'arani yang pengarang daripada kitab ini, beliau itu dilahirkan pada tahun 898, meninggal pada tahun 943. Jadi umur beliau itu 72 tahun. Seorang wali kutub inilah, seorang wali kutub ini Imam Abu Wahab Asy'arani.
Itu kalau kita melihat sejarah, beliau inilah belajar ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu sudah ada di zaman ulama salaf dahulu. Yang pembawa daripada ulama-ulama sufi ini adalah Imam Ja'far As-Shadiq, yaitu cucunya daripada Sayyidina Ali. Imam Ja'far As-Shadiq ini anak daripada Muhammad Al-Baqir, inilah terus bersambung sampai kepada Sayyidina Ali. Nah, lalu ada keramat beliau yang luar biasa. Jadi dua ulama di zaman Imam Abu Habib Sya'rani ini yang bernama Syekh Nasiruddin, sejaman dengan Imam Abu Habib Sya'rani. Ini karena golongan sama-sama ulama, lalu ada nih yang namanya orang munafik. Orang munafik itu selalu berada paling dekat di antara orang-orang alim. Karena itu di dalam Quran tersendiri sudah dijelaskan, wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaq. Wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun. Dan di sekitar kamu wahai Muhammad itu terdapat golongan-golongan munafik. Nah, sama di zaman Imam Abu Bakar Sya'rani ini ada ulama besar juga yang bernama Syekh Nasiruddin. Nah, karena ini sama-sama ulama, pasti otomatis di sekitarnya itu pasti ada orang munafik. Lalu memfitnah Imam Abu Habib Sya'rani. Jadi dikabarkan wahai Syekh Nasiruddin, bahwasanya pengajian Abu Wahab Sya'rani itu laki-laki dengan perempuan bercampur, tidak ada dinding. Ketahuan oleh Imam Abu Bakar Sya'rani. Jadi niat beliau untuk meluruskan perkataan orang tadi, Abu Wahab Sya'rani sendiri yang langsung datang ke rumah Syekh Nasiruddin tadi, datang ke rumah. Tujuannya cuma silaturahmi. Sampai di rumah Syekh Nasiruddin, Syekh Nasiruddin ini langsung menasihati, tolong jangan lagi diulangi. Artinya jangan membuka pengajian itu laki-laki dengan perempuan, tidak ada dinding, jangan diulangi lagi. Ingat ya, kata Syekh Nasiruddin kepada Imam Abu Bakar Sya'rani, insya Allah itu tidak akan terjadi, kata Abu Bakar Sya'rani. Jadi Imam Abu Bakar Sya'rani ini ke rumah Nasiruddin ini niat silaturahmi, ingin meminjam kitab yang namanya Al-Mudawwanah. Kitab Mudawwanah. Jadi karena masih terpakai oleh Syekh Nasiruddin lah kitab ini, maka pulanglah Imam Abu Habib Sya'rani ke rumah beliau. Nah, setelah kitab tersebut tidak dipakai lagi oleh Imam Nasiruddin, maka Syekh Nasiruddin ini menyuruh pembantu beliau atau murid beliau untuk mengantarkan kepada Syekh Abdullah Sya'rani, diantar sampai ke rumah. Jadi sampai di rumah, kata Abu Habib Sya'rani, kalau bisa kamu bermalam di sini, bermalam. Karena disuruhkan untuk bermalam oleh ulama, yaitu Abu Habib Sya'rani, maka bermalamlah muridnya daripada Imam Nasiruddin tadi, bermalam. Jadi ngobrol-ngobrol bicara masalah tasawuf sampai jam 2 malam. Nah, lalu Abu Habib Sya'rani ini menyuruh kepada muridnya Syekh Nasiruddin ini untuk sholat tahajud. Sholat tahajud cuma 20 menit, 20 menit aja. Lalu wiritan sampai terbit matahari, baru berhenti daripada ibadah. Jadi kata Imam Abu Sya'rani kepada muridnya Nasiruddin tadi, wahai si murid ini, tolong kembalikan kitab ini, kitab Al-Mudawwanah milik daripada guru kamu, kembalikan. Jadi bingung, kok masa kitab yang setebal begini cuma 1 malam aja dipinjam, dan bahkan aku lihat, kata murid Nasiruddin, ini tidak ada dipegang-pegang beliau. Buktinya aku semalaman menemani beliau mendengarin nasihat beliau dan ikut sholat tahajud selama 20 menit.
Kitab itu tidak dipegang sampai sholat subuh berjamaah, sampai wiritan-wiritan, sampai terbit matahari dikembalikan. Nah, lalu pulanglah murid daripada Syekh Nasiruddin ini ke rumah gurunya, yaitu Syekh Nasiruddin. Datang ke rumah. Nah, wahai guru, ini kitabnya sudah dikembalikan. Jadi merasa terhina nih lah, merasa seperti tidak dihargai. Masa kitab yang tebal begitu, nah lah kitab tebal yang begitu tebal begitu cuma setengah malam saja dipinjam. Dikira Syekh Nasiruddin kitab ini dibaca sampai beberapa hari sampai selesai. Ternyata tidak. Tambah jengkel inilah Syekh Nasiruddin tadi dengan Abu Wahab Asy'arani. Nah, di saat kejengkelan tersebut Allah Subhanahu wa taala mengutus seseorang manusia datang ke rumah Syekh Nasiruddin. Syekh Nasiruddin lalu bertanya masalah hukum, yang hukum itu tidak ada terdapat di dalam kitab-kitab lain. Jadi kitab Al-Mudawwanah itu ringkasan-ringkasan daripada tanya jawab masalah fikih. Nah, jadi kata Imam Nasiruddin, ini barangkali di kitabku ini ada. Ternyata apa Pak? Setelah dibuka kitab Al-Mudawwanah tadi, kitab milik daripada kitab Pak Syekh Nasiruddin tadi, ternyata di sana ada catatan bila ada orang bertanya begini, jawabannya begini. Ternyata pas pertanyaan tamu tadi itu menanyakan masalah begini, jawabannya begini. Itu tulisan tangan Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Ternyata jauh-jauh hari inilah Syekh Abdul Wahab Asy'arani tujuan meminjam kitab itu sebenarnya adalah akan terjadi pertanyaan seorang tamu kepada kamu, bahwasanya dia akan bertanyanya begini, jawabannya begini. Luar biasa. Nah, itulah wali kutub Rabbani, kutubur Rabbani, kutubnya, pimpinannya daripada masalah ketuhanan bidang tasawuf, yaitu Imam Abdul Wahab Asy'arani. Nah, di dalam kitab beliau di sini ada sekitar kalau kita lihat di sini ada sekitar 140 mungkin 150 daripada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akhlak para sahabat dan ulama-ulama salaf. Jadi insyaallah kalau kita ingin lebih memaham akhlaknya Rasulullah, akhlaknya para sahabat dan ulama-ulama salaf, kitab inilah sebagai rujukan ahli sunnah wal jamaah. Kita mulai pertama akhlak pertama inilah daripada ulama-ulama salaf kita dahulu. Wa min akhlaqihim radhiyallahu anhum tawaqqufuhum an kulli fi'lin aw qaulin hatta ya'rifu mizanahu ala kitabi was sunnati. Bahwasanya ulama salaf dahulu, kata Imam Abu Wahab Asy'arani, mereka selalu sesuai pada tingkah laku ataupun perkataan mengikuti daripada kitab Al-Quran was sunnati dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama sama sekali. Akhlak para sahabat dan ulama-ulama salaf itu selalu berpegang kepada kitab, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini tidak mungkin kita pungkiri lah. La taqumus sa'atu. Tidak akan terjadi hari kiamat, kata Rasulullah, hatta tasiral sanatu bid'atan. Sehingga akan selalu ada yang namanya dalam satu tahun itu, kata Rasulullah, selalu ada yang namanya bid'ah. Ini kalimat bid'ah di sini umum. Sesuatu perbuatan yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah, tidak pernah disuruh Rasulullah. Tidak akan terjadi hari kiamat, kata Rasulullah, terkecuali setiap tahunnya itu akan terjadi yang namanya satu bid'ah. Nah,
Sudah paham nih kita lah. Jadi semakin kita akhir zaman ini semakin banyak bid'ah. Cuma bid'ah ini tidak semua bid'ah itu sesat. Termasuk di antaranya bid'ah hasanah atau bid'ah kebaikan, yaitu mushafnya Sayyidina Utsman bin Affan yang kita pakai sekarang. Rasulullah tidak pernah menyuruh menjilid. Rasulullah tidak pernah menyuruh untuk mengasih baris. Rasulullah tidak pernah menyuruh mengasih titik di semua ayat-ayat Al-Quran. Tetapi ini karena inisiatif Sayyidina Utsman dan para ulama-ulama dahulu, termasuk Abdul Malik Marwan, khalifah yang ke-10 pada tahun 80 Hijriah, yang membuat titik, garis dan baris-baris semua Al-Quran sehingga Al-Quran ini bisa dibaca. Itu bid'ah lah, bid'ah. Tapi karena bid'ah di sini inilah, bid'ah di sini ada dalilnya. Apa dalilnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan ini masalah bid'ah hasanah. Apa dalilnya? Ma ra'ahul muslimuna husnan fahuwa indallahi husnun wa ma ra'ahul muslimuna qabihan fahuwa indallahi qabihun. Sesuatu bid'ah. Nah, sesuatu bid'ah. Ma ra'ahul muslimuna husnan, menurut orang Islam itu baik, fahuwa indallahi husnun, maka menurut Allah Ta'ala pun itu baik. Ini dikumpulkan manusia nih lah, orang-orang Islam dikumpulkan banyak. Bagaimana pendapat kalian? Begini-begini, apakah baik? Jadi kata manusia tadi, kata orang-orang Islam yang paling banyak tadi, ini bagus. Berarti kata Rasulullah, menurut Allah Ta'ala pun bagus. Nah itulah gunanya kita rapat. Itulah gunanya ada namanya Departemen Agama, ialah Ketua MUI. Jadi apabila kelompok tadi itu mengatakan itu bagus, maka menurut Allah Subhanahu wa taala pun kata Rasulullah itu bagus. Wa ma ra'ahul muslimuna qabihan fa huwa indallahi qabihun, dan sesuatu bid'ah yang menurut orang Islam itu tidak bagus, maka di sisi Allah Taala pun tidak bagus hukumnya. Itu di antara dalil bahwasanya bid'ah itu terbagi beberapa macam. Jangan dikatakan bid'ah itu selalu sesat. Kalau sesat pasti sudah yang kita katakan itu adalah Sayyidina Utsman sesat, karena beliau yang punya gagasan untuk mengumpulkan Al-Quran. Dan sesat pula Abdul Malik bin Marwan yang memberikan titik, memberikan baris-baris di dalam ayat Al-Quran. Lalu dengan adanya baris, titik, inilah sehingga umat Islam sangat mudah membaca Al-Quran. Lalu pendapat orang Islam apa? Bagus, ini perkara bid'ah yang bagus. Nah lalu karena ini menurut orang Islam bagus, maka di sisi Allah Ta'ala pun bagus. Yang penting di dalam sabda Nabi ini masalah bid'ah inilah, yang penting apabila Rasulullah menyuruh, kerjakan. Bila Rasulullah tidak melarang, kerjakan. Itu istilah di dalam kita berpegang masalah dalil, masalah bid'ah itulah. Apabila Rasulullah SAW menyuruh berarti kerjakan. Tetapi bila Rasulullah tidak melarang, boleh dikerjakan. Kalau seandainya ini dikatakan bid'ah yang sesat inilah, mengumpulkan seperti pendapat daripada Utsman bin Affan, otomatis Rasulullah SAW melarang, wahai Utsman, nanti apabila aku sudah wafat, misalnya dalam hadis Nabi, jangan dikumpulkanlah Al-Quran. Berarti tidak boleh mengumpulkan Al-Quran. Tapi Rasulullah tidak pernah melarang. Nah itu pegangan kita di dalam masalah bid'ah. Satu, yang pertama, bila orang Islam paling banyak mengatakan bagus, di sisi Allah Ta'ala bagus. Yang kedua, apabila ada suruhan Rasulullah, kerjakan. Yang kedua, apabila Rasulullah tidak pernah melarang di dalam hadis beliau atau tingkah laku beliau, maka tidak apa-apa dikerjakan. Itulah tanda bahwasanya itu bid'ah hasanah.
Nah, jadi kita kenali di sana, bila di dalam segi dalil tidak pernah dilarang Rasulullah, itu tidak apa-apa, bukan bid'ah. Nah, itulah yang banyak terjadi, sehingga kata Rasulullah di dalam 1 tahun itu ada 1 bid'ah. 1 bid'ah. Wa minal qaumi ta'ifatun idza lam yajidu lidzalikal amal dalilan min sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam sabitati fi kitabi syariati yatawajjahu nabi qulubihim ilaihi sallallahu alaihi wasallam fa idza hadaru baina yadayhi sa'aluhu an dzalika. Ada lagi kata Imam Abu Syarani, sekelompok manusia apabila mereka itu tidak menemukan dalil, tidak menemukan dalil daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk syariat, maka mereka ini bertawajuh. Arti bertawajuh itu bersungguh-sungguh, bertawassul hati mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza hadaruhu baina yadayhi, apabila datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan mereka, sa'aluhu, para ulama-ulama salaf dahulu itu bertanya masalah bid'ah tersebut. Wa amilu bima qala lahum, dan mereka akan mengerjakan apabila Rasulullah setuju, maka baru ulama-ulama salaf itu mengerjakan. Nah, itu untungnya ulama-ulama salaf dahulu yang sering bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Imam Abu Syarani, ala anna misla dalika khassun bi akabir rijal. Nah, orang yang bertanya yang bertanya langsung kepada Rasulullah SAW melalui mimpi ataupun secara jaga, ini bi akabir rijal, termasuk daripada wali-wali yang besar-besar semua. Kita ini bukan wali lalu ikut wali-wali Allah Ta'ala. Nah, itu wali-wali dahulu termasuk ini Imam Abu Syarani. Bila beliau itu ada permasalahan masalah agama, masalah syariat, tidak ketemu dalil di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menghadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta kepada Allah Ta'ala supaya bertemu dengan Rasulullah, lalu bertanya langsung dengan Rasulullah. Nah, ulama dahulu itu yang pertama, ada kelompok seperti itu lah, ada, kata beliau. Ada lagi kelompok kedua. Jadi kita tidak bisa mengikuti yang kelompok pertama ini, karena mereka ini termasuk daripada pembesar-pembesar wali-wali Allah Ta'ala. Jadi kita yang bermakam di makam orang awam bagaimana menangani hal yang demikian. Karena setiap tahun kata Rasulullah di akhir zaman itu ada bid'ah, apakah dikerjakan apakah tidak. Sedang kita tidak mengenal dengan wali-wali Allah Ta'ala, dan bahkan semakin akhir zaman itu wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu disembunyikan Allah. Apa yang dikerjakan para ulama-ulama akhir zaman, yaitu dengan cara apa? Yang pertama mereka berpegang kepada hati. Karena di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-birru matma'annal qalbu. Yang namanya, kata Rasulullah, yang namanya kebaikan itu adalah di saat hati kita tenang. Bila kita ingin mengerjakan lalu hati kita ini tidak tenang, berarti itu perkara bid'ah yang tidak bagus. Tapi apabila hati kita ini tenang, hati kita tenang untuk mengerjakannya, maka itu termasuk bid'ah hasanah. Itu apabila kita bertemu dengan sesuatu yang bid'ah, namun kita bingung apakah ini hukumnya bid'ah yang bagus, apakah tidak bagus.